Salve, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Kristi Embu. Hari ini kita hadir di Timex Forum. Timex Forum selama ini selalu menggelar diskusi, tetapi diskusi tatap muka. Kita sesuai dengan moto kita, mengurai masalah dan menemukan solusi. Jadi secara rutin kami menggelar diskusi tatap muka selama ini. Baru masa pandemi ini kita menggelar diskusi dengan secara virtual untuk mengikuti protokol kesehatan. Terima kasih. Sore hari ini kita akan menggelar diskusi, tapi lebih tepatnya sosialisasi ya. Sosialisasi dengan topik sosialisasi pelaporan pemilik manfaat atau beneficial ownership. Ini atas kerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Provinsi NTT. Untuk itu saya perkenalkan narasumber kita pada sore hari ini. Pertama, Ibu Erni Mamuli, Sarjana Hukum Master Humaniora. Jabatan Ibu Erni sekarang adalah Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat sore Ibu Erni. Selamat sore. Selamat datang di Timex Forum. Ya, Ibu Erni ini bukan baru. Sebelumnya pernah sering hadir di diskusi Timex Forum. Sore hari ini hadir dengan tema yang lain. Narasumber kita yang kedua, ini narasumber baru, ini kita harus perkenalkan biar kita semua tahu. Adalah Pak Jeffrey Jonathan Endun, Sarjana Hukum Master Penotariatan, anggota Ikatan Notaris Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat sore Pak Jeffrey. Selamat bergabung di diskusi Timex Forum. Terima kasih. Ya. Sesuai dengan tema kita, topik kita pada sore hari ini yaitu mengenai sosialisasi pelaporan pemilik manfaat atau beneficial ownership. Tentu peserta bertanya-tanya, apa itu sebenarnya pemilik manfaat? Seperti apa ini pemilik manfaat ini? Kami juga pertama masih bertanya-tanya, apa sebenarnya pemilik manfaat? Apa itu pemilik manfaat dan lain-lain. Kita beri kesempatan kepada Ibu Erni untuk memberi penjelasan kepada kita, mengantar kita untuk mengikuti lebih lanjut sosialisasi kita pada sore hari ini. Kesempatan kami beri kepada Ibu Erni untuk memberikan penjelasan apa sih yang namanya pemilik manfaat atau beneficial ownership. Silakan Ibu Erni. Baik, terima kasih Pak Kristo. Bicara tentang pemilik manfaat atau beneficial ownership, yang dimaksudkan dengan pemilik manfaat di sini adalah orang perorangan yang bisa mengangkat, memberhentikan pengurus, direksi, komisaris, pengawas pada sebuah korporasi. Dan juga orang yang mengendalikan sebuah korporasi, dan juga orang yang mengambil keuntungan daripada sebuah korporasi. Itu kira-kira yang dimaksudkan dengan pemilik manfaat. Jadi pemilik Berarti manfaat ini berhubungan dengan korporasi ya? Pemilik manfaat yang dimaksudkan di sini adalah pemilik manfaat dari sebuah korporasi. Ya, bisa dikatakan pemilik korporasi itu ya? Iya, pemilik korporasi bisa. Tetapi kan sudah pasti kalau pemilik korporasi iya, pasti dia selaku pemilik manfaat. Tetapi selain daripada itu, ada juga pihak-pihak lain yang bisa menjadi pemilik manfaat dari korporasi tersebut, sekalipun namanya tidak ada di dalam kepengurusan daripada korporasi tersebut. Tetapi dia bisa di belakang layar, tetapi dia penyandang dana dari korporasi tersebut dan sebagainya, dan dia juga dapat mengambil keuntungan dari situ, sekalipun dia tidak secara
administrasi dia ada di dalam korporasi Secara tersebut. administrasi namanya tidak terdaftar di Iya. situ. Bukankah itu yang disebut dengan perusahaan cangkang? Jadi kenapa kita melihat latar belakang daripada kenapa harus diberi perhatian terhadap pemilik manfaat daripada korporasi itu. Jadi sesungguhnya latar belakang daripada kewajiban untuk melaporkan pemilik manfaat itu adalah Undang-Undang 8 2010 tentang tindak pidana pencucian uang, Undang-Undang 9 2013 tentang pendanaan terorisme, di mana ini merupakan upaya untuk melakukan pencegahan terhadap kedua tindak pidana tersebut. Sehingga di dalam undang-undang tersebut ada mengatur tentang kewajiban untuk melaporkan pemilik manfaat daripada korporasi tersebut, dan terkait dengan pelaksanaan kewajiban tersebut juga diatur di dalam peraturan presiden nomor 13 tahun 2019 tentang penerapan prinsip mengenali manfaat pada korporasi tersebut. Kenapa hal itu dilakukan sebagai upaya pencegahan? Karena memang korporasi itu sering digunakan sebagai wadah kendaraan untuk melakukan tindak pidana tersebut. Jadi berkedok di balik korporasi tersebut, akhirnya orang menyembunyikan, kan tindak pidana pencucian uang itu sedang menyembunyikan atau menyamarkan kekayaannya untuk digunakan dalam tindak pidana, sehingga dia berlindung di balik korporasi itu karena dia merasa bahwa di situ aman, maka berlindung di balik korporasi, sementara dana tersebut hendak digunakan untuk tindak pidana. Sehingga melihat hal ini, maka pemerintah berupaya dalam tindak pencegahan terhadap kedua tindak pidana tersebut, maka diberikan kewajiban untuk melaporkan pemilik manfaat dari setiap korporasi. Oke. Kita tahan dulu Ibu Ernia. Ini soal pemilik korporasi harus punya kewajiban melaporkan usaha-usahanya yang berkaitan dengan korporasi ya. Kita perlu tahu dulu siapa saja yang menjadi pemilik manfaat tadi, pemilik manfaat atau visi pemilik korporasi tadi. Kita beri kesempatan kepada Pak Jeffrey untuk menjelaskan kepada kita semua soal pemilik manfaat. Silakan. Terima kasih Pak Kris. Bu Erni, saya melanjutkan korporasi dari yang Ibu Erni sudah jelaskan tadi, pemilik manfaat tadi ya. Pemilik manfaat dari korporasi itu saya terangkan dulu sedikit mengenai korporasi, bahwa korporasi itu kan terdiri dari orang atau kekayaan yang terorganisasi, baik itu yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Jadi yang orang atau kekayaan yang terorganisasi. Terorganisir dengan baik ya. Iya. Itu namanya korporasi ya. Korporasi sendiri itu kan ada yang dari kumpulan orang yang didirikan berdasarkan perikatan, ada juga yang didirikan berdasarkan kekayaan yang dipisahkan. Oh begitu. Seperti perikatan itu yang berbadan hukum seperti perseroan terbatas, itu perikatan antara A dan B sehingga timbulnya satu perusahaan. Sedangkan kalau yayasan pemisahan kekayaan dari orang yang mendirikan yayasan. Kemudian yang berbadan hukum lainnya itu terdiri dari perkumpulan dan koperasi. Sedangkan yang bukan berbadan hukum itu terdiri dari persekutuan komanditer atau biasa kita sebut CV itu ya. Dan juga persekutuan firma atau biasa kita sebut firma. Jadi pemilik manfaat sendiri adalah orang-orang seperti yang sudah dijelaskan Ibu Erni tadi, orang-orang yang menikmati manfaat baik secara langsung maupun secara tidak langsung, dapat mengendalikan perusahaan, karena memang dalam praktek marak sekali terjadi seperti yang Pak Kris bilang bahwa ada perusahaan cangkang, bahwa perusahaannya ada, tidak ada, tapi pemiliknya tidak ada, tidak jelas. Pemiliknya tidak ada. Panama Papers itu ya. Iya, ya kalau di Kupang mungkin ya seperti ada dibikin grup gitu untuk
mengajukan satu tender tapi Iya. dengan perusahaan yang berbeda, tapi betul. pemiliknya cuma satu. Cuma satu, seperti itu ya. Ya, untuk meminimalisir masalah-masalah yang ada di kemudian hari, Iya, untuk iya. melacak pemiliknya, maka Betul. diterbitkan, salah satu alasannya itu diterbitkan peraturan presiden ini mengenai pemilik manfaat. Iya. Kemudian pemilik manfaat sendiri memiliki kriteria. Yang pertama, Sebelum ke kriteria, Pak Jer, tadi menarik soal kedudukan atau keberadaan dari pemilik manfaatnya sendiri. Bagaimana peran notaris untuk katakanlah bersama-sama untuk mencegah praktek-praktek yang dugaan pidana, cuci uang segala macam. Peran notaris seperti apa? ya baik, peran notaris dalam hal ini sangat vital karena semua korporasi yang ada, dari 6 korporasi Iya, terdiri iya. 4 badan hukum dan 2 bukan badan hukum itu, Iya, iya. syarat untuk mendirikannya itu harus dibuat dengan akta notaris. Harus tentang notaris. Harus ya? dibuat dengan akta notaris. Makanya sering kalau kita membuat akta pendirian itu, kita menanyakan pemilik manfaat. Jika belum ditetapkan, maka kita menetapkan sendiri berdasarkan aturan ini, apa dia masuk kriteria yang ada, berarti kita tetapkan sebagai pemilik manfaat. Terkadang sering korporasi ini kita menawarkan untuk menghimbau untuk menetapkan pemilik manfaat, tapi masih sangat banyak yang Masih enggan ya? enggan, mungkin karena kurang paham dan juga memang tidak mau. Begitu ya. Ya, jadi masih ditemukan juga di Kupang. sampai sekarang hampir semua, kalau pengalaman saya itu kita tawarkan. Ini kita kurang sosialisasi apa ini, Bu Erni? Gitu ya. Jadi mungkin di teman-teman yang lain sudah ada beberapa, tapi kalau di saya ini baru sedikit. Oh gitu. Baru sedikit. Jadi itu kewajiban notaris, untuk karena kita yang paham, karena Iya, saya harus. berpikir bahwa pemilik korporasi ini kebanyakan juga yang datang ini pengurusnya, bukan orang sebenarnya, sehingga mereka juga kurang paham aturan yang ada. Oleh karena itu kita berinisiatif untuk kita yang menetapkan sesuai dengan kriteria yang ada. Sabar dulu. Datang dia hanya pengurus, bukan pemilik. Ya. Itu tidak bisa ya. Harus pemiliknya. Harus pemilik dari korporasi itu sendiri. Atau boleh pengurus misalnya diwakili, dikuasakan begitu. Atau langsung harus pemiliknya langsung. Kalau pemiliknya tidak masuk di dalam, ya mungkin dia tidak harus datang. Tapi kalau gitu. dia masuk, berarti dia harus Dia datang datang. untuk tanda tangan. Oh. Tapi bisa berdasarkan kuasa juga bisa, Pak. Oh begitu ya, biar kita tahu bersama Iya. soal urusan administrasi yang ini. Iya. Oke, dilanjutkan silakan. Ya, baik. Jadi dalam praktik memang seperti itu, termasuk CV ini ya. yang paling sering kita buat. Paling banyak malah Paling di banyak. sini, di Kupang ini. Karena ada yang hanya asal membuat saja, makanya di sini juga ada kewajiban untuk melaporkan itu pada saat menjalankan kegiatan usaha. Kegiatan usaha itu dijalankan setelah izin usahanya keluar atau izin usahanya terbit. Iya, iya, iya. Sehingga tapi kita punya kewajiban untuk menetapkan pemilik manfaat. Iya, iya. Kurang lebih seperti itu, Pak Kris. Iya, iya. Oh, iya. Jadi mungkin saya tambah. Iya, Ibu Erni silakan. Jadi yang dimaksudkan korporasi di sini dalam lingkup kewajiban melaporkan pemilik manfaat ini adalah PT, PT ya. yayasan, CP. perkumpulan, koperasi, persekutuan komanditer, firma. Itu yang dalam lingkup yang wajib untuk melaporkan pemilik manfaat. Jadi dikatakan di sana bahwa pemilik korporasi wajib untuk melaporkan pemilik manfaat. Kata pemilik korporasi ini Artinya yang jadi bahwa menjadi pemilik garis bawah. korporasi ini yang punya kewajiban. Iya. Kenapa notaris masuk ke situ? Iya. Jadi yang melaporkan pemilik manfaat itu dalam peraturan presiden itu adalah pemilik manfaat itu sendiri, Iya. notaris, dan pihak yang dikuasakan untuk melaporkan. Oh. Notaris kenapa masuk? Karena kapan seseorang pemilik korporasi itu melaporkan pemilik manfaatnya, yaitu pada saat pendirian pengesahan daripada korporasi tersebut. Itu pada saat pendirian pertama. Yang kedua pada saat menjalankan perusahaannya atau korporasinya. Disinilah pada saat pendirian itu peran notaris ada di sana. Nah,
terkait dengan pengurusan pendirian korporasi tersebut, ada instansi yang berwenang untuk mengeluarkan perizinan administrasi tersebut. Nah, untuk pendirian suatu korporasi sebagai badan hukum ada di Kementerian Hukum dan HAM. Di dalam peraturan presiden tersebut dikatakan bahwa terkait dengan pelaksanaan pelaporan manfaat ini diatur lebih lanjut di dalam ketentuan yang diatur oleh instansi pengawas atau instansi pengatur dari yang harus melaporkan ini, pemilik korporasi. Nah, Kementerian Hukum dan HAM sebagai instansi yang berwenang untuk mengeluarkan perizinan bagi badan hukum. Ini segala proses untuk memperoleh badan hukum itu ada di Kementerian Hukum dan HAM. Notaris adalah mitra kerja daripada Kementerian Hukum dan HAM selain daripada memang kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk membuat akte. Karena memang tadi katakan Pak Jeffrey tadi bahwa pendirian sebuah korporasi itu maka dia harus membuat sebuah akte pendirian. Nah, disinilah dia berhubungan dengan notaris pada saat pendaftaran, pada saat awal. Setelah dokumen administrasi itu dilengkapi semua ya. Pada saat dia mau mendirikan korporasi ini dia berhubungan dengan notaris kan, karena bukti pendirian itu dia harus melakukan membuat akte. Disinilah notaris berperan, tapi sebenarnya bukan kewajiban notaris untuk melaporkan, kewajiban daripada pemilik korporasi ini lewat notaris, sehingga notaris pemilik manfaat menyampaikan ke notaris dan juga notaris melihat berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan di dalam peraturan presiden itu siapa sih pemilik manfaat itu kan ada memiliki saham lebih dari 25%, mengangkat memberhentikan pengurus, komisaris dan sebagainya, direksi. Itu notaris akan melihat pada saat pendirian perusahaan itu minimal di dalam mendirikan sebuah PT atau CV atau yayasan, di situ kan ada pengurus-pengurusnya. Notaris melihat ini maka dia akan melaporkan, oh ternyata pemilik manfaat daripada sebuah PT si A sebagai pemegang saham lebih dari 25%, si B yang sebagai pengurus, direksi, komisaris dan sebagainya di dalam kriteria-kriteria yang terpenuhi sesuai dengan peraturan presiden tersebut, itu yang ditentukan oleh notaris sebagai pemilik manfaat daripada korporasi. Jadi notaris ini hanya pada saat pendirian perusahaan. Tetapi pada saat menjalankan perusahaan, tadi Pak Jeffrey bilang, menjalankan perusahaan itu sudah pemilik korporasi. Jadi jangan sampai korporasi tiba-tiba berpikir bahwa saya waktu mendirikan akte kan tidak dilaporkan, ujung-ujung notaris disalahkan. Tapi notaris ini berperan pada saat itu. Kenapa dia berperan? Karena yang mengakses, hak akses untuk di dalam SABH dan SABU, sistem administrasi badan hukum dan badan usaha, itu hak akses hanya ada di notaris. Dari Kementerian Hukum dan HAM memberikan ke notaris. Jadi tidak ada hak akses pihak lain, hanya notaris. Sehingga notarislah berperan di sini. Tapi setelah perusahaannya berjalan, itu bukan kewajiban notaris. Notaris tidak diberi kewajiban untuk, tapi pemilik korporasi. Jadi paling inti itu pemilik korporasinya. Berarti Ibu Erni, saat mendirikan itu pemilik korporasi pengguna manfaat ini harus melengkapi semua persyaratan dulu ya. Semua persyaratan administrasinya dilengkapi dulu, baru dia ke notaris untuk dilihat ya, diverifikasi oleh notaris, kemudian dibuat suatu legalitas begitu semacam itu. Apakah seperti itu? Sehingga ada kriteria pemilik manfaat yang harus dipenuhi, lalu kemudian ada penetapan pemilik manfaat. Itu penetapan itu di mana? Di notaris? Penetapan itu oleh yang bersangkutan pemilik korporasi. Jadi bisa di notaris. Kan setiap pemilik korporasi sudah harus tahu itu kriteria-kriteria itu. Maka dia melakukan identifikasi. Dia sendiri melakukan identifikasi. Dia menginformasikan ke notaris. Dalam hal kalau belum lengkap, katakanlah ada 1-2 persyaratan administrasi yang belum lengkap, katakanlah kewenangan notaris juga tidak.
Apakah itu tidak menjadi kewenangan notaris untuk tidak menetapkan usulan dari pemilik pengguna manfaat tadi? Jadi pada saat pendirian perusahaan, misalkan tidak dilaporkan pemilik manfaat, di sini notaris sudah berhenti, tidak lagi. Tetapi ada ketentuan 7 hari dia membuat pernyataan, si pemilik korporasi ini membuat pernyataan bahwa 7 hari dari pendirian ini dia harus melaporkan pemilik manfaat. Kan bisa dia belum melakukan identifikasi sehingga dia belum tahu kira-kira pemilik manfaat saya belum tahu semuanya. Tapi minimal dia sudah tahu bahwa pengurusnya itu pasti pemilik manfaat. Pemegang sahamnya sesuai ketentuan pemilik manfaat. Itu dulu yang dilaporkan kan. Jadi belum semua nih pemilik manfaat belum dilaporkan semua. Atau pada saat itu dia belum melaporkan sama sekali, maka dia membuat pernyataan. Pemilik korporasi ini membuat pernyataan 7 hari sesudah itu dia harus melaporkan pemilik manfaatnya. Nah di sini bukan notaris lagi berperan. Notaris sudah selesai karena perusahaannya sudah didirikan. Hanya 7 hari sesudah didirikan dia harus melaporkan. Jadi dia melaporkan sendiri atau dia memberi kuasa atau bisa dia ke notaris meminta notaris untuk melaporkan. Jadi tetap yang berperan ini pemilik korporasinya bukan. Jadi jangan berpikir bahwa notaris wajib. Oh gitu ya, siap. Wajib hanya pada saat mendirikan perusahaan tersebut atas informasi dari pemilik korporasi. Bagaimana kalau itu tidak dilaporkan ke notaris? Nah itu nanti notaris yang tidak melakukan atau tidak pemiliknya. Oh, itu yang nanti kita masuk dalam pengawasan tadi ya. Iya. Oh ya, Kak Jeb mungkin bisa menanggapi atau memberi informasi tambahan. Iya, terima kasih Bu Yana sudah uraikan sangat jelas. Jadi saya uraikan di sini di pasal 3 ayat 1 itu Peraturan Presiden nomor 13 tahun 2018 mengenai pemilik manfaat. Korporasi wajib menetapkan pemilik manfaat. Iya, wajib. Jadi di sini wajib tanpa terkecuali. Kalau kita mau seperti menafsirkan tersendiri, kita bisa menafsirkan misalnya koperasi. Koperasi itu kan dia didirikan berdasarkan anggota. Nah, anggota ini kan dia ditetapkan simpanan pokok, simpanan wajib. Nah, di situ kan sama rata. Jadi kita untuk mengidentifikasi sendiri juga agak sedikit sulit. Untuk mengidentifikasi pemilik tadi ya. Iya. Pengguna manfaat tadi ya. Iya, betul Pak. Kan ada syarat-syaratnya kan? Iya, apalagi kita sesuai dengan aturan ini wajib, maka kita tidak bisa di sistem untuk AHU online untuk kita mendaftarkan CV, koperasi maupun PT dan lain-lain. Di situ sudah ada kolom yang mewajibkan kita untuk mencantumkan pemilik manfaat. Pengguna manfaat tadi. Jadi untuk kasus koperasi itu bagaimana? Kalau bagaimana caranya notaris untuk mendapat informasi dari koperasi untuk bisa menetapkan pemilik manfaat. Iya. Itu notaris yang harus pintar-pintar untuk kita. Iya, pintar-pintar harus ekstra hati-hati ya. Iya. Karena apalagi jumlahnya sangat banyak. Iya, kalau koperasi, kalau PT kan gampang Pak. Kita tinggal lihat saja siapa pemilik saham yang lebih dari 25%, kita bisa tetapkan. Iya. Betul ya, demikian ya. Kalau untuk koperasi ini kan agak unik kan koperasi, karena itu didirikan atas kesepakatan bersama, tidak ada yang dominan. Bagaimana kita menentukan pengguna manfaat? Karena ini juga wajib kan? Wajib harus dicantumkan juga. Makanya itu mungkin bisa dijelaskan. Yang pasti pemilik manfaat dari koperasi itu adalah anggota toh. Anggota, tapi kan harus anggotanya. Ownership harus orang. Iya. Anggota itu kan ada banyak anggota. Memang itu kesulitan, tapi sudah ditentukan juga di situ dia menerima SHU berapa. Oh iya. Itu. Jadi ini hanya orang tertentu yang SHU itu sudah ditentukan berapa persentase SHU ya. Jadi bukan semua anggota. Nah, mungkin ini yang kita harus tahu. Informasi itu harus didapat dari operasinya. Karena kita itu tidak wajib untuk kita minta. Itu yang saya katakan bahwa notaris tidak harus wajib, harus tahu. Akhirnya karena ya ujung-ujungnya seperti itu sih, kalau ada masalah mereka menyalahkan notaris, tapi di sini notaris ini hanya sebagai media untuk melakukan. Tapi yang paling penting itu adalah pemiliknya itu sendiri yang menentukan. Makanya pada saat dia menentukan itu dia melakukan identifikasi, verifikasi dan sebagainya. Jadi yang aktif ini harus pemilik pengguna manfaat, pemilik korporasinya, pemilik kooperasinya. Jadi kadang-kadang kita mengidentifikasi dan kita menilai bahwa siapa yang paling bertanggung jawab dalam koperasi atau badan hukum ini.
Iya. Kalau orang yang paling berperan di dalam itu, orang yang paling dominan, itulah yang ditetapkan jadi pemilik manfaat. Karena kalau kita jelaskan kriteria-kriteria, kadang-kadang mereka bingung juga. Itu dia. Iya. Jadi kita bahasa pendeknya siapa yang paling bertanggung jawab, siapa yang paling dominan, itulah yang menjadi pemilik manfaat. Iya. Oh ya. Kak Jeff lagi, bagaimana penyampaian informasi pemilik manfaat dari korporasi? Iya. Untuk penyampaian pemilik manfaat korporasi sendiri, kalau seandainya kita yang dari notaris, biasanya kan kita pendirian, kita wajib untuk memasukkan pemilik manfaat. Tapi seperti Ibu Erni bilang bahwa bukan kewajiban kita. Saat menjalankan kegiatan usaha, maka korporasi melalui pengurusnya bisa melakukan pelaporan melalui sistem yang sudah ada, yaitu di AHU online atau lebih singkatnya di bo.ahu.go.id. Itu pengurus atau korporasi bisa melakukan pelaporan secara mandiri pada saat melaksanakan kegiatan. Bagaimana dengan aplikasi pemilik manfaat? Ada aplikasi yang bisa digunakan untuk membantu itu? Kalau aplikasi sendiri itu yang seperti saya bilang tadi, bahwa kita bisa klik saja bo.ahu.id atau kita masuk di AHU online, maka di situ akan diuraikan pilihan-pilihan, dan salah satu pilihannya itu ada untuk pemilik manfaat itu sendiri. Di Kupang sendiri, Pak Jeff melihat itu apa sudah banyak digunakan melalui aplikasi itu? Iya. Ataukah masih dalam tahapan-tahapan pengenalan, tahapan-tahapan sosialisasi? Iya. Pak Jeff sendiri melihat seperti apa penggunaan dari aplikasi online ini? Iya. Itu bagaimana? Karena ini memang kewajiban. Iya. Jadi setiap klien yang datang itu kita jelaskan. Oh ya, selalu dijelaskan. Rata-rata kan banyak yang pendirian. Jadi itu kita sudah menetapkan, kita sudah diskusi dan kita menetapkan pemilik manfaatnya. Untuk perusahaan lama kita sudah menghimbau, kita sudah kasih tahu apa cara-caranya untuk mengakses atau melapor ke pemilik manfaat. Tapi kalau dihitung tidak terlalu banyak, karena kebanyakan mereka cuma melakukan perubahan saja. Ya. Perubahan akta. Sedangkan di aturan ini sendiri mewajibkan bahwa minimal setahun itu pemilik manfaat harus atau korporasi harus melakukan pengkinian. Setahun sekali ya? Update ya. Pengkinian. Iya. Pengkinian setahun sekali. Iya. Jadi pada dasarnya sudah banyak yang tahu, tapi ya kita harus, khususnya notaris, teman-teman notaris juga harus kita sudah aktif juga ya. Ya, lewat Kumham juga sudah sering melakukan sosialisasi, sehingga kita juga sudah mulai banyak untuk mensosialisasikan kepada perusahaan korporasi. Tapi dari sekian banyak korporasi memang yang aktif untuk melakukan perubahan dan lain-lain itu kan tidak banyak ya. Jadi memang belum banyak yang tahu juga. Mungkin bisa dimaklumi karena ini kan baru 2018 ya. 2018 ke 19, 20 kita sudah Covid. Ya, jadi memang masih dalam tahap-tahap awal, harusnya masih tahap sosialisasi itu kan 2019. 20 itu harus sudah mulai pelaksanaan dengan bagus, tetapi kita Covid, ini baru 2021 yang masih bisa dimaklumi ya, Bu Erni ya. Tetapi harusnya juga dengan sistem yang sudah canggih, sudah serba online, serba digitalin, harusnya sudah lebih bagus. Sekarang tugas kita untuk ya gencar-gencar melakukan sosialisasi. Ya, Ibu Erni, ini kami dapat data ini. Kami dapat data soal matriks jumlah pelapor pemilik manfaat. Ini mungkin sudah masuk pada pengawasan ya, pengawasan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dan dari korporasi. Nah, data yang kami dapat juga dari Kemenkumham juga. Ini persentase pelaporan BO, beneficial ownership ini, pemilik pengguna manfaat ini, kalau dari sisi persentase masih rendah, masih cukup rendah, karena dari semua korporasi ini, dari 7 jenis korporasi ini belum sampai 20%. Tertinggi di 14,57% itu yayasan dengan jumlah korporasi 994. Terbanyak adalah koperasi, seperti kita diskusikan tadi, itu 3.278,
tetapi persentase pelaporannya paling rendah. 0,73%. Iya. Lagi-lagi soal koperasi. Ini mohon penjelasan dari Ibu Erni Iya. soal ini. Jadi Jumlah pelaporan. baik, terkait dengan pelaksanaan pelaporan pemilik manfaat ini tentu ada pengawasan. Iya. Jadi seperti yang saya katakan bahwa Kementerian Hukum dan HAM adalah instansi pengatur, instansi pengawas terhadap korporasi yang tadi saya katakan yang punya kewajiban untuk melaporkan pemilik manfaat ini. Nah, Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan Permenkumham terkait dengan tata cara melakukan turunan pelaporan. dari Perpres itu. Iya, turunan dari Perpres peraturan. dikeluarkanlah Permenkumham 15 2019 terkait tata cara untuk melakukan pelaporan manfaat. Jadi itu 2019 dikeluarkan Permenkumham. Iya, 2019. Dan juga Permenkumham 21 2019 tentang pengawasan. Jadi tata cara dan pengawasannya. itu dikeluarkan 2019 sehingga kita melihat bahwa ini mulai dilaksanakan di 2019. Iya, Jadi iya. pada 2019 itu persentase pelaporan pemilik manfaat ini sangat kecil. Sangat kecil ya. Sehingga dari Kementerian Hukum dan HAM melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat, kepada pemilik korporasi tentang hal ini. Karena Saya potong Ibu Erni. Sebelum 2019 ini apa tidak dilaporkan? ada yang melaporkan. Tapi Karena sifatnya kan belum kita wajib. melihat dari Perpres keluar tahun berapa? 2018. 2000 tidak, 2013. Kan Nomor 13. Undang-Undang TPPU 2000 Perpres 13 2018. 2018 ya, iya. 18, toh? Jadi sebenarnya sudah harus dilaksanakan sejak itu. Sejak itu, Jadi ya. memang ada korporasi yang sudah melaporkan tapi sangat kecil persentasenya. Kenapa sangat kecil? Ya mungkin karena kurang pemahaman, kurang informasi Masih dan juga sebagainya. kurang Sehingga sosialisasi. dilakukanlah upaya sosialisasi oleh Kemenkumham dengan pemilik korporasi tersebut. Pada tahun ini data terbaru. Data terbaru ya. Dari 2019 kita melihat data Oh, itu, iya, sorry. 2020, 2021. Data dari 2019, minta maaf, Iya. 2019. Jadi kita melihat data perkembangan data itu Oke. ada peningkatan, sekalipun belum signifikan. Di Februari Tetapi, 2021 ya? Iya, Oh, sudah ada oke, peningkatan setelah ada pemahaman. Nah ini kita berharap semua pemilik korporasi bisa memahami ini dan bisa melaporkan pemilik manfaat karena ada konsekuensi pada saat dilakukan pengawasan. Apa konsekuensinya? Sanksi. Sanksi ya? Jadi pengawasan itu dilakukan oleh instansi pengawas yaitu Kemenkumham yang mengeluarkan ini terkait ini dan juga instansi-instansi lain yang punya kewenangan memberikan perizinan usaha dan sebagainya. Jadi kayak CV itu juga kan tentu akan mengurus perizinan usaha segala perizinan yang dibutuhkan. Tahap-tahapnya gimana? Pengawasan itu akan dilakukan dengan melihat yang tadi kewajiban itu bagaimana dia mengidentifikasi, dia menentukan pemilik manfaat, dia melaporkan pada saat menjalankan usaha dia melakukan pengkinian dan sebagainya. Itu yang akan dilihat. Nah, tahapan yang dilakukan pada saat pengawasan itu adalah di Kemenkumham sendiri ya, ini kita bicara di Kemenkumham melalui tahapan ada kuesioner yang disampaikan kepada pemilik manfaat dan juga notaris. Lewat notaris juga kita bisa menyampaikan itu dia secara online kuesioner itu diisi. Setelah diisi nanti oleh tim pengawas yang ditentukan di Kemenkumham itu akan dibentuk tim pengawas. Tim pengawas itu akan dibentuk di situ untuk melakukan pengawasan ini. Setelah ada itu, tim pengawas ini akan melakukan penilaian terkait risiko. Nanti itu akan seperti ditentukan. apa? Penilaian seperti apa? Penilaian terkait dengan pengawasan tadi, hasil pengawasan tadi itu. Jadi penilaian risiko terhadap korporasi ini. Jadi maksud daripada penilaian risiko ini untuk melihat tahapan pengawasan yang akan dilakukan. Jadi akan ditentukan ini risiko rendah, sedang, tinggi. Statusnya ya. Pada saat ditentukan risiko rendah dan sedang,
pengawasan itu dilakukan secara offsite. Maksudnya bahwa tidak secara langsung dia akan dilakukan penilaian terhadap berbagai dokumen yang ada. Tapi kalau yang tingkatnya tinggi dilakukan onsite langsung ya. Pemeriksaan. Jadi ada pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Terhadap dua jenis pengawasan ini akan dikeluarkan rekomendasi dari tim pengawas. Rekomendasi itu wajib ditindaklanjuti oleh pemilik korporasi ini. Jadi rekomendasi yang diberikan itu ditindaklanjuti. Kalau tidak ditindaklanjuti rekomendasi tersebut, tentu kalau yang belum melakukan itu harus melaporkan, maka rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti itu akan diberikan sanksi kepada. Rekomendasinya itu berupa apa? Tergantung temuan hasil pengawasan. Ada macam-macam karena tadi saya katakan bahwa objek pengawasan itu adalah korporasi ini sudah melakukan identifikasi pemilik manfaatnya tidak, sudah menentukan tidak, sudah melaporkan tidak, terus dalam menjalankan usaha ada perubahan dan sebagainya sudah dilaporkan tidak, dilakukan yang tadi Pak Jeffrey bilang 1 tahun sesudah dia melaporkan dia melakukan beginian, update dia lakukan tidak, itu hal-hal itu yang dilihat oleh tim pengawas sehingga akan dikeluarkan rekomendasi. Ini harus tahu nih. Iya, sehingga kalau yang tidak taat melaporkan itu tentu akan diberikan sanksi. Nah, ini kita mau tahu nih sanksinya apa? Sanksi kalau semakin keras, semakin besar, semakin ketat, itu efeknya juga sangat kuat. Coba kita bayangkan kalau perusahaan kita sudah berjalan dengan baik, tiba-tiba ada pembekuan, ada penundaan izin dan sebagainya. Sementara bisa dibayangkan seperti apa itu? Bisa dibayangkan. Jadi pengguna manfaat dengar babain penjelasan. Apalagi semua serba online sekarang. Serba online semua sekarang. Kalau akunnya diblokir tidak bisa buat apa-apa. Ya, jadi ini sudah saatnya kita untuk terbuka, transparan, mengikuti semua aturan ya, Bu Ernia. Iya. Oke, sanksinya sampai pada pembekuan ya, Bu Ernia. Iya. Sampai pada situ ya. Itu sanksi. Tapi tentu ada tahapan-tahapannya kan? Nanti sanksi itu juga sesuai dengan regulasi-regulasi yang ada, undang-undang misalnya yayasan, PT, apa kan masing-masing ada deh ketentuan, ada aturannya. Terus juga sanksi pidana. Seandainya keterangan yang diberikan oleh pemilik korporasi ini tidak benar, itu juga bisa dikirim ke sanksi pidana. Ya, dan terakhir pada jumlah korporasi tadi kita sudah singgung tadi, data tadi yang saya singgung tahun 2019. Bagaimana dengan data terbaru di tahun 2021? Apakah ada update terbaru? Apakah ada progres yang baik soal kesadaran untuk melaporkan? Jadi BO ada peningkatan. Bisa dijelaskan? Jadi peningkatan memang belum signifikan yang saya katakan tadi. Rata-rata itu yang posisi terakhir itu ada pada persentase 14%. Iya ya. Di bawah 14. Pokoknya yang paling tinggi 14% lah dari korporasi yang ada PT. Tapi ada kenaikan. Ada kenaikan. Kita percaya bahwa pasti akan ada kenaikan. Ya, karena kita tahu bersama ada sanksi nanti kemudian menanti. Jadi kesadaran itu tentu harus. Jadi sanksi itu nanti berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh tim pengawas tadi. Jadi kalau tim ini mendapati bahwa dia tidak taat untuk melaporkan pemilik manfaatnya, kan tinggal rekomendasi itu diberikan. Nah, tinggal rekomendasi ini lari kemana? Kalau bilang ditunda dicabut izinnya, lari ke instansi-instansi yang berwenang untuk mengeluarkan itu. Oke, Ibu Beni, terima kasih. Sosialisasi sekaligus diskusi kita untuk memperkaya informasi, memperkaya wawasan, terutama kepada pengguna manfaat. Pengguna manfaat harus tahu betul bahwa kelalaian, ketidaktahuan atau apapun namanya sudah tidak bisa lagi menjadi alasan. Dia harus segera melaporkan segala persyaratan sampai pada akhirnya tidak bermasalah dengan keberadaannya sebagai pengguna manfaat. Apapun jenisnya harus dilaporkan, harus mengikuti sesuai dengan regulasi yang ada. Tapi saya tambahkan sedikit. Ini sebelum ditambahkan,
mungkin Ibu Erni, saya tadi agak lupa tadi soal kewajiban pelaksanaan rekomendasi oleh korporasi. Itu berdasarkan SK atau keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM ya. Jadi Itu anggotanya atau pengawasnya itu hanya diperanggotakan dari Kementerian Hukum dan HAM atau ada di luar dari itu, sehingga yang melakukan pengawasan dan kewajiban pelaksanaan rekomendasi oleh jadi oleh korporasi tim itu ya, tim itu dibentuk oleh Kementerian Hukum dan HAM dan bisa menggandeng pihak lain. Ini yang kita tanyakan. Jadi bisa menggandeng PPATK ikut gitu. di dalam, bisa menggandeng majelis pengawas notaris yang ada. Juga, ya. Jadi bisa menggandeng beberapa pihak yang terkait untuk melakukan itu. Jadi sehingga tim ini dalam melakukan pengawasan diharapkan betul-betul bisa melihat tentang hal ini, tentang pelaporan pemilik manfaat ini. Jadi melibatkan. Tapi yang paling penting, yang paling utama adalah tim yang di Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan kewenangan daripada Kementerian Hukum dan HAM dalam pendirian badan hukum tersebut. Sehingga rekomendasi yang akan dikeluarkan itu kalau di Kemenkumham ya bisa blokir juga akses korporasinya di Kemenkumham. Karena dia memberikan izin. Kalau dia memblokir itu apa jadinya perusahaan tersebut atau korporasi tersebut? Karena pada saat dia mau melakukan perubahan, dia mau melakukan segala hal, dia harus mengakses di itu. Sehingga kalau dia diblokir kan susah. Sehingga terkait juga yang tadi menyampaikan rekomendasi ke pihak lain yang mengeluarkan izin. Bisa dari Kementerian Hukum dan HAM ke PTSP yang notabene mengeluarkan izin bagi CV dan sebagainya. Dan juga penundaan izin usaha dan sebagainya. Itu bentuk-bentuk sanksi yang diberikan. Silakan Pak Jeff, apa yang mau ditambahkan? Terima kasih. Karena memang sudah yang saya lihat memang perkembangannya ada. Di sini saya soroti peran notaris, khususnya terkait dengan sosialisasi atau pembelajaran kepada masyarakat terkait dengan pemilik manfaat yang memang masih sangat kurang. Kebetulan saya juga menjabat selaku ketua pengurus daerah Ikatan Notaris Kota Kupang. Ketua Kupang. Sehingga dalam program kami ini juga mungkin nanti akan Ibu Erni selaku ketua majelis pengawas daerah Kota Kupang juga kita sudah programkan bahwa kita akan buat satu selebaran. Selebaran itu nanti kepada semua anggota notaris di Kota Kupang wajib untuk taruh di tempat yang mudah dilihat oleh semua pihak, mungkin di lobi atau bagaimana tentang BO ini. Wajib melaporkan BO pemilik manfaatnya. Karena yang saya telusuri lebih jauh, mayoritas notaris sudah paham, tapi hampir semua pegawainya belum ada yang paham. Jadi dengan adanya itu, pegawai juga pasti baca dan pasti akan bertanya-tanya dan pasti notarisnya juga pasti akan menjelaskan. Dan mungkin untuk menekan itu, meminta majelis pengawas daerah juga kalau seandainya terjadi ada pengawasan, mungkin itu juga bisa dijadikan satu kewajiban bahwa harus ditampilkan, ya bisa taruh di meja begini untuk pas klien datang atau pemohon datang bisa lihat, kita kalau mau mendirikan usaha harus ada kita tentukan pemilik manfaat dengan kriteria yang, jadi kita masih IT, masih sementara merancang bahwa kita buat satu selebaran seperti iklan, seperti iklan gitu, jadi yang menarik supaya orang bisa lihat dan mengetahui, minimal ketahui dulu. Itu sudah dilakukan notaris masuk program kita karena memang kita setelah ditelusuri banyak notaris sudah paham, tapi banyak pegawai yang belum paham. Nah, sedangkan yang lebih sering ketemu nanti dengan klien itu adalah staf notaris. Itu by digital atau masih sosialisasi? Misalnya kita buat selebaran itu kita bisa taruh di meja atau tempat untuk pelayanan. Iya, yang mudah dilihat. Mudah dilihat ya. Iya, mudah dilihat. Mungkin bisa dipikirkan juga yang sudah harus by digital gitu.
karena sudah zamannya digital sekarang. Iya. Itu juga penting juga ya, ya biar nih ya. Iya. Nah, karena Jadi memang ini apa? Kalau sekarang saya percaya, sekarang kalau ada pendirian korporasi, pasti notaris semua otomatis dengan sendirinya melakukan pelaporan. Tetapi kan perusahaan-perusahaan yang sudah berjalan selama ini sebelum dikeluarkannya ketentuan ini betul kan banyak. Maka jumlah yang ada di situ itu jumlah akumulasi dari sebelumnya itu ya. Akumulasi dari sebelumnya. Nah, sekarang ini yang sedang kita kejar nih untuk perusahaan-perusahaan tersebut, korporasi tersebut, untuk mereka karena mereka wajib melakukan pengkinian otomatis setiap tahun kan, 1 tahun sekali harus pengkinian. Jadi tidak lagi ada alasan bahwa perusahaan saya berdiri sebelum ini. Nah, dia akan terjebak pada pengkinian 1 tahun. Update setiap tahun itu ya. Setiap tahun itu. Nah, sehingga memang diharapkan semua perusahaan harus melakukan pelaporan. Tapi pertanyaannya, bagaimana sebanyak puluhan ribu, 12.177 yang belum melapor ini, bagaimana supaya mereka itu punya kesadaran atau mereka tahu bahwa mereka harus melapor? Jangan sampai ada yang mengaku dan mungkin betul mereka tidak tahu, belum pernah tahu soal ini. Iya, itulah. Bagaimana dari kementerian, dari notaris, itulah upaya. Mereka ini bisa disentuh semua, mereka bisa disadarkan semua. Salah satu upaya yang kita lakukan yang saat ini. Yang saat ini ya kita beri sosialisasi. Jadi kita melakukan sosialisasi untuk semua masyarakat, khususnya pemilik korporasi dan calon juga, dan calon pemilik korporasi supaya menjalankan kewajiban ini karena itu amanat undang-undang. Ini sudah sampai pada tahap akhir sosialisasi kita, diskusi kita. Saya mau mendengar closing statement lah pertama dari Pak Jeffrey. Tentu seperti apa evaluasi dari Pak Jeffrey terhadap pelaporan dari pengguna manfaat ini, evaluasi Pak Jeffrey seperti apa selama ini, dan yang kedua, seberapa besar keyakinan dari Pak Jeffrey terhadap pengguna manfaat ini, apakah nanti mereka akan mematuhi kewajiban mereka. Silakan, 2 poin yang mungkin sebagai pengantar untuk closing statement. Kalau ada pemikiran dari Pak Jeffrey, silakan. Baik. Jadi kalau saya kembali lagi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa saya soroti di peran notaris karena yang kita lihat masyarakat ini, kalau kantor kanwil hukum dan HAM ini cuma 1, tapi kantor notaris khususnya di Kota Kupang ini sudah 30-an. Sudah 30-an. Jadi untuk khusus Kota Kupang saja. Jadi kalau masyarakat ini ingin memperoleh informasi, pasti akan lebih banyak pergi ke kantor notaris. Sehingga itu yang saya pikirkan bahwa kita memperkuat dari sisi notarisnya. Karena memang kebetulan dari sisi notaris sendiri, saya sering temukan, bagian dari evaluasi saya sering temukan bahwa staf notaris itu dalam mengakses sistem yang ada itu, mereka menginput pemilik manfaat atau BO tapi tidak paham. Kalau mereka paham, mereka akan menjelaskan ke masyarakat. Dan masyarakat bukan masalah patuh atau mau atau tidak mau, tapi ini satu kewajiban yang harus dipenuhi karena memang sesuai aturan wajib. Tidak ada alasan untuk tidak. Jadi dari saya sendiri untuk memperkuat dari sisi notarisnya. Dari sisi notaris yang memang sampai saat ini masih sangat kurang untuk memberikan atau menyebarkan informasi ini. Walaupun ini dikatakan sebagai tugas tambahan ya. Tugas tambahan tetapi merasa sangat penting ya. Betul. Wajib merasa sangat penting untuk diketahui dan dilaksanakan oleh semua pengguna manfaat ya. Karena aturan yang harus kita patuhi. Oke, siap. Terima kasih. Ibu Erni, ini yang paling penting, paling bertanggung jawab terhadap paling. Kita ingin mendengar closing statement dari Ibu Erni yang meyakinkan pengguna manfaat dan calon pengguna manfaat dan masyarakat umumnya bahwa barang ini sangat penting. Silakan. Sebenarnya terkait dengan pelaporan pemilik manfaat dari korporasi ini kewajiban, wajib. Kata wajib maka mau tidak mau harus dilaksanakan karena kalau tidak dilaksanakan ada konsekuensi. Nah, kalau kita sebagai pemilik korporasi, kita tentu menginginkan korporasi kita tetap eksis, tetap berjalan dengan baik.
jangan sampai suatu waktu justru imbas daripada tidak menjalankan kewajiban tersebut dampaknya ke korporasi kita sendiri. Sehingga melalui kesempatan ini kami berharap bahwa semua yang sedang mengakses, mendengar kegiatan kita pada saat ini supaya bisa menjadi perpanjangan tangan meneruskan informasi ini kepada semua orang, semua masyarakat yang tadi dikatakan bahwa selaku pemilik korporasi, selaku calon pemilik korporasi untuk bisa melaksanakan hal ini. Hal ini tidak sulit dilaksanakan karena kriteria daripada pemilik manfaat daripada sebuah korporasi sudah ditentukan di dalam ketentuan yang ada, sehingga kita tinggal melihat orang-orang yang ada di sekitar korporasi itu siapa yang masuk dalam kriteria-kriteria tersebut, sehingga kita melaporkan itu tujuannya adalah tadi saya katakan dari awal bahwa tujuannya adanya pencegahan terhadap tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, karena kedua tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang sangat merongrong kehidupan bangsa dan negara, yang sangat merongrong kehidupan kita. Jadi kalau kita melakukan itu berarti kita memberi kontribusi untuk mencegah tindak pidana tersebut selain kewajiban yang ditentukan tadi. Mungkin itu closing statement dari Ibu Erni. Kita tahu bersama bahwa pengguna manfaat dalam hal ini korporasi semakin hari akan semakin bertambah seiring dengan kemajuan suatu daerah, terutama Kota Kupang, kemudian Kota Kupang, sehingga kesadaran pengguna manfaat untuk mematuhi semua aturan yang berlaku sesuai dengan Perpres nomor 13 tahun 2018 itu sifatnya wajib, sehingga harus betul-betul dilaksanakan. Apalagi kita sudah mendengar bersama tadi ancaman sanksi, bahkan bukan hanya sanksi pembekuan tetapi sampai pada sanksi pidana. Jadi marilah kita semua sadar dan kita melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita kalau kita sudah berkeputusan atau berketetapan untuk menjadi pengguna manfaat, menjadi pemilik korporasi, dan terutama yang akan menjadi pemilik korporasi. Saya kira ini kesempatan terbaik untuk kita berjalan sesuai dengan ketentuan aturan. Karena itu sebagaimana disampaikan Ibu Erni dan Jeffrey tadi, berarti kita turut membangun daerah, membangun bangsa dan negara. Kita turut memberikan sosialisasi bagaimana hidup berbangsa, hidup bernegara, dan hidup berdemokrasi yang baik. Terima kasih Ibu Erni, Pak Jeffrey atas diskusi sekaligus sosialisasi. Ini diskusi sekaligus sosialisasi kita pada sore hari ini dengan topik yang sangat menarik, yaitu sosialisasi pengguna manfaat. Tadi saya siap. Nanti kita tentu akan jumpa lagi pada diskusi dan sosialisasi berikutnya. Kepada para pendengar semua yang mengikuti sosialisasi ini, kami harapkan untuk bisa saling menginformasikan, saling mengingatkan jika di sekitar kita atau kita sendiri adalah menjadi pengguna manfaat. Terima kasih, selamat sore. Tim X Forum selalu mengurai masalah demi menemukan solusi. Selamat sore, salam sejahtera, salve, assalamualaikum untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih, selamat sore. Gimana, lancar?